Pak Gubernur, udah tahu kan ini udah jelas banget loh video ini. Ternyata tuh nggak harus mengharapkan pemerintah pusat buat bikin jalan nasional, tapi bisa pakai kekayaan dari hasil Kalimantan itu. Jadi bisa tuh, sebenarnya bisa tuh, bisa bikin jalan dari pendapatan provinsi, pendapatan daerah, apalagi daerah Kalimantan Timur itu kaya, bisa, ternyata bisa. Ya udah, sekarang udah viral, udah dikasih arahan ternyata dari dulu sama Kang Deddy. Ya sekarang dilakuin, karena masyarakat capek banget, Bapak sumpah capek banget ikut jalan rusak, capek banget. Jalan nasional loh, jalan penghubung daerah, jalan pusat ekonomi masyarakat itu jelek banget, banyak banget korban. Udah korban kendaraan, korban waktu, korban tenaga, korban perasaan juga. Ya, korban perasaan kenapa? Karena Kalimantan kaya tapi jalannya kayak gini. Jadi sakit hati, masyarakat sakit hati, cepat bikin jalan bikin. Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Bapak. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan. Jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Di Jakarta? Oh, belum di ada di Jakarta. Karena memang dipakai untuk di Jakarta. Oh itu bulat ya. Saya barusan hanya minta ke Pak PJ, tolong jangan belikan saya mobil baru. Itu aja. Jangan belikan saya mobil baru ke Pak PJ. Jangan, nggak usah. Saya juga punya mobil sudah cukup. Nggak usah lagi. Jadi jangan identik setiap pemimpin baru mobil baru. Jangan. Belanja mobil barunya kalau sudah dianggarkan untuk belanja jalan atau rumah rakyat miskin di Jawa Barat. Kita rubah aja nanti dirubah. Saya ingin ikut sederhana kayak Pak PJ, pura-pura sederhana. Ini ada orang namanya Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur. Dia angkat adiknya jadi staf ahli gubernur. Padahal nggak ahli. Diprotes lah oleh rakyat Kalimantan Timur. Demo, turun ke jalan segala macam. Bingung dia. Dia tanya, kenapa, salah saya apa? Kan saya niru Prabowo. Prabowo juga angkat adiknya Hasim jadi staf ahli. Kenapa nggak diprotes? Benar juga ya. Pinter ini. Rudi ini. Pinter, berani, jujur. Gimana netizen? Kita dukung aja dia. Ada komentar? Satu naskah pidato harganya 80 juta. Wow. Di saat gubernur lain baca teks template yang isinya itu-itu aja, Kang Deddy Mulyadi justru tampil beda tanpa teks sedikit pun. Kok bisa ya? Yang lain samaan, tapi beliau beda sendiri. Perhatikan videonya. Tepatnya tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender Indonesia nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Tepat di tanggal 20 Mei 2025, kita tidak sekedar memperingati sebuah tanggal dalam kalender nasional. Kita sedang membuka kembali halaman penting dari sejarah perjuangan bangsa. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di... Kalian sadar nggak? Di acara ini semua gubernur baca teks yang isinya persis sama. Tapi kenapa cuman Kang Deddy Mulyadi yang berani pidato tanpa teks, tanpa kertas? Ternyata alasannya, kalian tonton sendiri video alasannya. Jadi kalau ditanya
Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa? Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya. Saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur, saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Bayangin, anggaran puluhan juta cuman buat nyusun kata-kata di atas kertas. Tapi buat KDM, bicara itu bukan soal naskah, tapi soal hati. Inilah alasan kenapa beliau nggak mau pakai teks template kembaran kayak gubernur lainnya. Menurut kalian bagaimana? Tulis. Guys, ini beda sikap Gubernur Kaltim dan Deddy Mulyadi hadapi pendemo ya. Tuh, Rudi Masud bilang kalau saya dilempar gimana? Ya, Gubernur Kaltim ketika menghadapi masanya, ya, menghadapi rakyat, dia itu cenderung kabur ke rumah dinasnya. Gue nggak bilang kabur deh, tapi pulang ke rumah dinasnya. Sedangkan kalau Deddy Mulyadi KDM ya, itu dia menghadapi. Gue bisa lihat sih reaksi-reaksi netizen ketika gue posting 2 artikel tentang ini. Ya, pendukung-pendukungnya tuh seperti apa gitu. Kalau di Kaltim cenderung menghujat. Berarti ada happyan ya rakyat Kaltim akan pemerintahan daerahnya gitu. Sedangkan KDM disanjung-sanjung begitu. Ya, menurut lu gimana guys? Lu setuju nggak kalau misalnya si Rudi Masud ini harus belajar dari Kang Deddy Mulyadi? Sabar bos, sabar. Kita bekerja Pak, kita bekerja. Cuma memang kami bekerja jarang terliput, jarang disampaikan dengan media sosial karena kami lebih banyak bekerjanya ketimbang dengan kontennya. Tapi kalau memang dibutuhkan kontennya agar masyarakat bisa melihat, nggak apa-apa juga. Nanti karena kita sibuk sekali. Nggak sebaliknya Pak, yang sibuk sebenarnya itu pejabat punya nilai plus menjadi konten kreator. Itu lebih menambah pekerjaan Pak. Dikira gampang apa menjadi konten kreator, apalagi seorang pejabat. Saran saya sih Pak ya, timbang Bapak nyindir-nyindir terus gubernur konten, lebih baik Bapak meniru cara kerjanya beliau. Itu bagus Pak. Dan juga biar tahu rasa. Kerja nggak sembunyi-sembunyi itu kayak mana rasanya. Biar transparansi kan gitu, bagus malahan, lebih baik niru timbang nyindir-nyindir nggak jelas. Kita itu sedikit-sedikit Pak Deddy, sedikit-sedikit Pak Deddy. Ada jalan jelek Pak Deddy, rumah yang jelek Pak Deddy, ada yang miskin Pak Deddy, yang nggak kebagian BLT Pak Deddy, yang nggak kebagian MBG Pak Deddy, yang MBG-nya juga jelek, padahal itu bukan programnya Pak Deddy, tapi yang dipanggil siapa? Pak Deddy. Kalau Pak Deddy-nya dapat kesalahan, ada kesalahan sedikit aja, kesalahan digoreng sama rakyat itu ya. Kebanyakan itu di demo sampai itu sangat mencari-cari kesalahannya Pak Deddy. Tapi coba lihat gubernur Kalimantan Timur yang kaya raya, dikabarkan bahwa hartanya itu mencapai ratusan miliaran. Bahkan mobilnya yang dia kendarai seharga 6,8 miliar. Ibu gubernurnya juga, istrinya yang anggota dewan itu, sampai yang kayak none-none Belanda cantik itu ya. Tapi di sana itu tidak ada yang menggoreng. Padahal kalau kita ke sana lihat jalannya di Kalimantan Timur itu jalannya seperti apa. Tapi nggak ada di sana itu, nggak ada yang Pak Gubernur, Pak Rudi Masud ini jalan begini, tidak ada. Pernah laundry nggak? Pernah lah, ya, tapi nggak selalu. Kita cuci sendiri, kita setrika sendiri. Alasannya bukan itu. Apa tuh? Kenapa nggak laundry? Bukan gubernur. Gitu. Oh gitu ya? Iya dong. Ya iyalah, saya bukan gubernur. Nah iya, kenapa nggak laundry? Enggak, kenapa bukan gubernur? Emang kalau gubernur?
Kalau rakyat biasa nggak kuat bayar. Bukannya laundry sekarang udah berapa tuh? Berapa ribu sekilo? Kalau di jalan-jalan. Laundrynya gubernur kan beda. Gimana tuh? Yang mahal itu. Kemarin apa? Sampai 450 juta. Laundry 400 setahun. Kalau setahun loh. Masa ya sampai 450 juta? Kalau setahun kan sekitar 40 jutaan kurang itu sebulan. Berarti 40 dibagi 30 sejutaan sehari. Kurang lebih ya. Kayak gitu. Benar nggak hitungannya? Ya kalau dihitung kasar gitu. Sejuta mau